Setelah perut buaya itu dibelek, ternyata di dalamnya itu sudah banyak potongan-potongan mayat manusia. Ada kakinya, ada tangannya, ada lehernya. Mengerikan sekali. Inilah realita yang ada di dalam sebuah video, yaitu manusia yang sedang memancing. Karena memancing itu berada di pinggir sungai yang tenang dan ikannya banyak, tiba-tiba terus mendekat ke dalam sungai tersebut dan tiba-tiba dimakan buaya. Hebohlah masyarakat sehingga muncul berita-berita seperti berikut ini. Kita tonton dulu, ini adalah berita-berita tentang manusia dimakan buaya di Muara Gembong. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan wawancara dengan Pak Camat, dengan para pejabat yang ada di Muara Gembong, karena Muara Gembong itu akan membuat tempat destinasi wisata di sana tentang wisata kebun mangrove, kemudian wisata alam dan lain sebagainya. Supaya tidak salah paham, ikuti konten ini sampai tuntas. Selamat menyaksikan. Kita mulai. Jika di Cibarusah ada taman buaya, di sana aneka buaya yang buas bisa memakan manusia, ada buaya jinak, ada buaya pedaging, ada buaya yang badannya besar, kepalanya juga besar, ada buaya yang moncong kecil, badannya besar tapi mulutnya itu kecil, panjang begitu. Dan banyak sekali aneka buaya yang ada di taman buaya itu, sehingga masyarakat kalau datang ke taman buaya di Cibarusah, padahal buaya di Bekasi itu yang paling banyak adalah di Muara Gembong. Tetapi taman buayanya itu berada di mendekati ke pegunungan. Ini unik memang. Yang namanya buaya di Muara Gembong itu adanya di air payau. Banyak korban katanya menurut berita-berita yang tadi kita tonton, rata-rata pemancing. Nah, bagaimana dengan Pak Camat yang punya inisiatif saat ini akan mengembangkan destinasi wisata di daerah itu? Sebenarnya ini kan setiap pejabat di Muara Gembong selalu mengisukan tentang destinasi wisata yang akan dibangun di lokasi itu. Apalagi zaman dahulu akan memperpanjang pantai dari Ancol itu, ya kalau dilanjutkan pasti nembusnya ke Muara Gembong. Tampaknya Pak Gubernur, kemudian yang paling sering muncul di berita itu bukan gubernur, justru Presiden Jokowi. Seperti tampak di gambar, Pak Jokowi datang ke sana ketika panen udang, kemudian meresmikan jembatan layang yang begitu besarnya, megah. Padahal datang ke Muara Gembong itu jalannya sempit, hanya untuk mobil-mobil kecil, seperti kita lihat di dalam video tadi. Tetapi justru Pak Jokowi sampai di sana melihat panen udang, meresmikan jembatan layang. Terlepas dari isu-isu tentang Muara Gembong yang banyak korban buaya itu. Tetapi di konten kali ini, saya sengaja keliling-keliling mewawancarai warga di sekitar jalan. Kemudian ketemu bagaimana prospeknya ke depan. Di sana memang banyak tambak begitu ya. Kemudian ternyata di sana juga ada produk kopi dari mangrove, kemudian manisan atau minuman dari mangrove, dan masih banyak lagi potensi-potensi yang ada di daerah sana itu sebenarnya sudah dikembangkan dan sudah ada produk tetapi belum booming. Itulah barangkali tugas para YouTuber, tugas pemerintahan, tugas dinas pariwisata itu harus menyatu. Dan yang paling unik, dibangunnya wacana kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan pemerintah Pemda Bekasi, di mana yang namanya Pemda Bekasi itu, di Bekasi ada pariwisata.
wisata industri, karena pusat industri terbesar di Asia adanya di Bekasi dan sudah berjalan sekarang ini. Sekolah mana saja, apakah dari kota Bekasi, dari luar Jawa, itu kalau ingin ke Bekasi coba dicek di internet, di situ wisata industri. Luar biasa. Ada pabrik mobil di situ, ada pengolahan limbah industri hingga airnya layak diminum, dari mulai limbah tersebut kotor sampai air itu bisa diminum, dan di situ ada kolam ikan. Bukti bahwa ikan saja hidup, ikan mas yang besar-besar itu padahal airnya bekas limbah industri. Awal mulanya diolah sedemikian rupa dan itu bisa menjadi materi ajar di samping belajar merakit mobil, dari mulai onderdil sampai kepada ada pabrik-pabrik minuman. Menurut Pak Camat dijelaskan di situ, dari mulai botol-botol kosong, kemudian botol itu dicuci sampai bersih, kemudian masuk ke dalam mesin, kemudian keluar sudah dalam bentuk minuman yang belum ada tutupnya, kemudian mesin menutup botol-botol tersebut sampai kepada pengepakan dan memasukkan ke dalam mobil siap diangkut. Yang lebih kerennya lagi, ternyata pabrik mobil berbagai merek itu, Suzuki, Hyundai, Honda, dan lain sebagainya itu, hanya 2 jam dari lempengan baja itu ditongkrongi, begitu sudah muncul sebuah produk mobil yang siap pakai. Hanya 2 jam saja. Bayangkan bagaimana kemacetan jalan raya di Indonesia jika satu pabrik mobil saja di Bekasi itu hanya 2 jam dari lempengan menjadi mobil yang siap pakai. Kalau dulu kan kendaraan itu ada indrayannya ya, tidak boleh dipakai jarak jauh kalau masih indrayan. Sekarang tidak. Mobil itu begitu keluar dari pabrik mau dipakai ke jarak jauh kemanapun sudah siap atau benar-benar ready ya untuk digunakan. Beda dengan zaman dahulu. Selalu maaf ini masih indrayan. Sekarang tidak. Dan masih banyak lagi. Berbicara tentang manusia-manusia yang dimakan buaya di Muara Gembong, karena ini adalah topiknya seperti tampak di dalam berita-berita yang ditayangkan di belakang ini. Memang benar banyak buaya di sana, tetapi berita-berita itu begitu hebohnya. Tetapi Pak Camat setelah diwawancara, maklum belum 100 hari, katanya itu isu. Tidak ada di sini, saya selama di sana menjelang 100 hari ini tentang buaya yang memakan manusia itu dia belum menemukan itu. Tapi realita pemberitaan seperti ini. Karena beliau punya program destinasi wisata mangrove, di mana tentu saja buaya senang dengan tempat-tempat seperti itu. Oleh sebab itu, saya mengangkat konten ini supaya jadi bahan perhatian juga. Pasti sudah dipersiapkan, kalau untuk destinasi wisata kan pasti sudah dipersiapkan dengan anggarannya, keamanannya, dan lain sebagainya. Ini barangkali yang sudah jadi nih destinasi wisata, ya kan? Nah, aman kan? Jadi hadirin sekalian jangan takut kalau datang ke Muara Gembong, bahwa berita-berita tentang musibah manusia dimakan buaya itu hanya di tempat-tempat yang memang tidak dijamah manusia. Untuk para pemancing kan datangnya ke tempat lokasi itu. Sedangkan pemerintahan itu mengelola destinasi wisata itu sudah terprogram. Jadi jangan takut. Ya, naik kapal, naik perahu, datang ke jembatan yang melewati hutan mangrove, kemudian pengolahan minuman dari mangrove, kemudian membuat kopi dari mangrove, dan lain sebagainya ya. Termasuk menanam, masuk ke dalam sungai itu untuk menanam mangrove untuk edukasi. Jangan takut, karena apa? Selagi itu sudah direkomendasi oleh pemerintahan setempat, maka aman. Nah, tetapi jika sendirian keliling-keliling mancing, karena memang di sana banyak ikan, nah, apalagi ketika musim penghujan begitu, untuk rekreasi pribadi yang hobi mancing, baru itulah yang harus hati-hati, karena memang demikian medannya.
Demikian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.